Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sekian waktu memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya sudah mulai terasa manfaat, hikmah, dan keberkahan dari bulan suci Ramadan ini. Akan tetapi untuk Ramadan tahun ini sesuatu yang spesial bagi kita semua. Kenapa kita saat ini hidup di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah satu pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda kita dan hampir seluruh belahan dunia ini. Semua pihak, semua orang tertuju perhatiannya kepada wabah dan musibah ini. Tentu kita sebagai seorang muslim, di samping kita mengikuti aturan-aturan yang ada untuk tinggal di rumah, untuk mengurangi aktivitas yang berhubungan kepada pihak-pihak luar sehingga kemudian virus ini menyebar. Kita sudah paham itu semua. Namun sisi lain, sekali lagi sebagai seorang muslim kita harus mengambil hikmah besar. Kenapa wabah ini bisa terjadi dan apa yang harus kita lakukan pada masa-masa yang akan datang agar hal ini tidak terjadi dan kita bisa mengambil suatu ibrah, suatu pelajaran berharga dari situasi semacam ini. Konon secara medis atau secara kesehatan, wabah ini berasal dari binatang yang kemudian menyebar kepada manusia. Memang boleh jadi ini secara alamiah, tapi boleh jadi ini memang ada satu unsur kesengajaan, atau memang boleh jadi karena pola makan, pola hidup kita, pola pergaulan kita yang bisa menyebabkan ini semua. Namun semua itu tidak terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, tentu yang terbaik adalah kita introspeksi dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan apa yang bisa kita lakukan. Pada kesempatan ini secara berangkai kita ingin menerangkan 3 hal, yaitu dari sisi kebersihan dan kehalalan makanan yang kita makan yang harus kita perbaiki. Yang kedua, cara kita berpakaian. Yang ketiga adalah pola pergaulan kita. Yang pertama, soal makanan dan kesehatan. Sekali lagi, informasi yang ada adalah virus ini berasal dari binatang, terutama kelelawar yang kemudian dikonsumsi oleh manusia dan menyebar kemana-mana. Padahal sudah jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, wa yuhillu lahumul thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dalam surat Al-A'raf 157. Potongan ayatnya demikian. Allah menghalalkan makanan-makanan yang baik dan mengharamkan makanan-makanan yang tidak baik, yang diharamkan, yang menjijikkan, yang dilarang oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, dari situ kita sudah mengerti sesungguhnya. Ayo mulai sekarang kembali kepada pola kehidupan, pola makanan yang sehat itu. Apa konkretnya? Sudahlah, kita jangan makan yang aneh-aneh. Jangan makan ular, jangan makan kata, jangan makan kelelawar, jangan makan binatang-binatang yang buas, jangan makan binatang yang kukunya tajam dan lain sebagainya. Sudah jelas sesungguhnya. Cuma sebab kerakusan manusia saja semuanya binatang dimakan. Ini hal yang melampaui batas. Rupanya ini menjadi faktor penyebab kenapa musibah dan wabah ini terjadi. Maka seorang muslim yang baik adalah seorang yang bisa mengambil satu hibrah, satu hikmah, satu pelajaran dari sebuah kejadian. Maka mulai saat ini kita kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pola makan yang benar, pola makan yang bersih, dan pola makan yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya,
Termasuk bab sholat, wudhu saja misalnya. Kita disunnahkan untuk membersihkan hidung, kita berkumur, kita bersikat membersihkan jari. Semuanya kita hari sekarang problemnya kita pakai masker, pakai penutup yang begitu rapat. Nah, baru ketahuan kan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala sungguh menjaga kebersihan manusia dan akan mengambil hikmah yang lebih besar. Mudah-mudahan dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan wabah Covid-19 ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu hikmah, kita siap untuk mengadakan perubahan dan perbaikan dalam pola makan dan kesehatan kita agar kita terselamatkan dari wabah dan musibah di saat-saat yang akan datang dan kita menjadi seorang muslim yang sehat yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sekelumit yang bisa kita sampaikan. Wallahul muwaffiq ila muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.